Ganteng juga itu mahal. Ya udah kita tanya cowok sekarang. Ya. Kakak, Ya. kalau nyari cewek kriterianya kayak gimana? Kriteria itu sebenarnya relatif ya, yang penting hatinya. Percuma cantik kalau hatinya buat orang lain. Udah dengar ini cowok yang 1001 cowok yang ngomong kayak gini di depan gue ya. Serius faktanya gitu. Oh, faktanya gitu katanya. Apa Dina? Gimana langsung emosi ya, luar biasa loh. Jadi kalau misalnya cowok itu cari cewek yang hatinya baik Ya, gitu ya. hatinya yang baik. Kalau cewek cari cowok yang kayak gimana? Kayak Yang setia ya. terus yang apa lagi? yang apa lagi? Terus? Ya. Terus. Amin. Bermobil ATM-nya black Ya. card ya. Pasti setiap orang pinnya gitu. Ya, ini mbaknya terlalu modus sekali ya Anda ya. Cita-citanya terlalu tinggi ya Mbak ya. Sekarang Anda udah punya pacar belum? Langsung merenung ya. Gak apa-apa. Namanya angan-angan itu harus setinggi mungkin ya kan. Semoga aja nanti tercapai. Amin. Tapi yang penting sih mau pacar yang kayak gimana aja itu yang penting yang pertama itu yang sayang sama kita. Betul. Yang bisa menjaga hati kita. Betul. Menjaga kita sepenuhnya itu ya. Betul. Begitu. Jadi nggak usah cari yang apa sih bonus ya. Ember ya. Nggak bisa kalau yang biasa-biasa aja. Apa gimana? Kita mau break dulu. Oh, break aja dulu ya? Ya. Oke. Bentar ya, break azan Isya dulu. Oke, nanti saat lagi kita lanjutin lagi. Karin. Gak nyala ya? Tapi suara gue kedengeran ya kayak toa. Oh iya gitu toh. Cek. Karin. Apa? Aku tuh dari tadi mau tanya, Mau tanya apa? cuman gak. Apa sih apa? Jangan sikat-sikat, emang gue cuciin kotor. Mau tanya apa? Karin udah punya pacar tuh? Udah punya pacar belum? Udah punya pacar tuh? Udah punya pacar belum ya? Belum sih sebenarnya. Belum sih. Iya. Yang pasti dong. Iya emang belum punya pacar. Oh belum. Jadi selama 19 tahun aku hidup di dunia ini, nggak tahu ya kenapa. Kenapa coba? Kenapa nggak ada laki-laki yang berani deketin aku? Oh my God. Sedih banget Pak. Karin. Iya sih, belum punya pacar sih. Tadi pulangnya kemana? Pulangnya ke rumah lah. Masa kuburan emang gue susah. Hey, Udah ketebak aja. ngapain diantar-antarin gue kendaraan sendiri ya? Pulang nanti sama siapa? Kan udah nanya punya pacar apa enggak? Enggak. Ya kan? Ditanya lagi pulang sama siapa? Ya Ya kan? sendiri lah, kan Ya aku kan? jomblo. Kalau cewek itu kan ada teman biasanya. Cuma teman Aku tuh biasanya. kayak gini loh. Sudah terlalu lama menjomblo gitu. Sedih banget sih. Kenapa sih mesti bahas status? Karena aku tuh pernah kayak lagu Vidi Aldiano. Yang apa judulnya? Jadi ada cowok yang nyanyiin lagu ini benar. Terpaksa Aku mencintai dirimu hanya untuk satu
Jadi Mbak, Aku- endingnya jadi gimana endingnya? Harusnya tuh gimana nyanyinya yang bener? Gimana coba? Enggak, ending dari cerita itu. Jadi cerita, ya gimana ya? Jadi cowok itu tuh, jadi setuju nggak kalau cewek-cewek yang di sini cowok sekarang tuh hobinya ngeghosting, iya nggak? Setuju kan? Jadi ngedeketin doang, habis ngedeketin, ya udah. Pas aku, sebenarnya kita tuh statusnya gimana sih? Dia langsung terpaksa gitu, sedih banget kan? Jadi aku Ngedeketin, ngasih perhatian. iya, tiba-tiba dia hilang gitu aja. Gitu loh, sedih kan? Sedih banget pasti. Daripada kita sedih lama-lama di sini. Ya. Nah, mendingan sekarang ada penampilan juga nih dari The Eba yang akan menyanyikan 2 lagu kan. Dan ini dari Katapang loh. Oh ya, Ya, dari Katapang. Pribumi sini. pribumi Katapang sini ya. Iya. Oke, kalau gitu udah gak sabar banget kita sambut aja. The The Eba. Eba. Yeay. Cek. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang belum tahu kita dari di Eba. Kebetulan kita berada di bulan suci Ramadan dan kebetulan juga di Eba punya beberapa lagu religi yang insya Allah kita akan bawakan sekarang. Yang pertama, Ya Robbi. Sejak kau terberikan ke dunia ini, ku tahu kita banyak menghiraukanmu, tapi mengapa dirimu ini selalu berat? Saat ku coba untuk dekat padamu, ya Allah, ampuni segala dosaku yang selama ini aku berbuat, karena ku tak sanggup nanti bila ku mati menghadapmu ya Rabbi. Jomblo juga Iya. atau belum punya pasangan, Jomblonya nggak usah ditekan. jomblo juga gitu kan, belum punya pasangan, akhirnya Oke. berpikiran ini enaknya kalau kita kolaborasi lah. Nah, di Bandung ya sudah dikenal lah, di Bandung sudah dikenal komunitas atau sebuah grup yang mana isinya cewek-cewek cantik, Iya. gitu kan. Akhirnya kepikiran lah, wah ini akan sangat menjadi suatu kolaborasi yang
Ciamix lah gitu ya. Akhirnya kontak MGB. Oke. Akhir di situ kita bikin berapa hari yang lalu ya? Cepat kok ini, cepat loh. Seminggu ada seminggu kan. Akhirnya kontak Mas Sandi, Mas ini gimana kalau kita bikin kolaborasi? Karena di RNP kayak Mas Sandi kan dia walaupun tadi dikatakan sudah berumur belum punya pasangan, kasihan. Gitu kan? Kasian banget. Tadi kata Dendi tadi. Ya. Ini manggilnya Om ya kalau nggak salah. Om Andi. Ini kalau di RNP ini inohongnya lah. Inohongnya. Ya senior. Oke. Kalau di MGB juga ada loh, Yang mana? TVV. Oh, TVP. TVP udah punya pasangan? Ini kan kalau kolaborasi gini, siapa tahu yang tadinya belum punya pasangan bisa saling kenalan, gitu kan? Tadi sempat disinggung Satria sama Dea juga kan gitu. Iya, benar. Nah, akhirnya bikinlah kolaborasi ini. Jadi karena tadinya emang ketidaksengajaan aja gitu ya, Yes. jadi kayak RNP suka bikin buku sendiri dan akhirnya MGB juga suka, dan emang sebelumnya ada hubungan pertemanan juga antara Arifan sama Sandi, sehingga akhirnya saling kontak-kontakan dan oh kayaknya ini kita ada yang bareng aja gitu. Yes. Dan juga mengeratkan tali silaturahmi, ya kan? Nah, gitu. Nah, pertanyaan lagi nih, di sini ada anak Mojang Gelis Bandung, ya, dan juga banyak anak-anak umum misalnya, maksudnya radis yang umum, dan juga banyak dari anggota RNP Entertainment. Mereka tuh belum saling tahu satu sama lain nih. Yang MGB belum tahu RNP Entertainment itu apa gitu, dan anak-anak RNP juga mungkin belum tahu Mojang Gelis Bandung itu sebenarnya apa, seperti apa dan bagaimana. Nah, boleh Kak dijelasin RNP itu sebenarnya apa sih? Menjelaskan lagi. Ini yang kemarin di 78 bukan? Ada yang baru? Ada. Iya. Yang kemarin 78 ada. Yes. Ada. Pantesan. Singkat aja lah. Jadi kalau tentang si RNP Entertainment ini berawal dari ketidaksengajaan juga. Tidak sengaja. Karena saya orangnya orang yang ketidaksengajaan segalanya. Nah, Orangnya suka coba-coba ya? coba-coba tapi setelah dicoba Coba ketagihan. akhirnya ada sesuatu yang ibaratnya bisa menghasilkan sesuatu, Ya. diseriuskan. Nah, jadi si RNP ini tadinya saya berangkat MC sendiri. Kalau sekarang kan MGB sudah ada yang ngurus. Betul. Anak-anak yang di RNP sudah ada yang ibaratnya nge-manage mereka. Nah, saya awalnya sendiri dulu. Awalnya sendiri, bahkan kalau berbicara tentang awal mulai RNP tidak terlepas dari Mas Rendra. Oh. Ini Mas Rendra ini yang pertama kali nawarin Arifan untuk MC di salah satu kafe di Bandung. Oh. Beliau. Wah, keren banget deh. Tepuk tangan dulu dong. Gitu. Ya. Jadi kalau Soekarno mengatakan jas merah, Rin. Iya. Kalau Insinyur Soekarno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya tidak bisa melupakan Rendra. Ya. Ini bagian dari sejarah awal cikal bakal si RNP ini terbentuk. MC dulu sendiri, kesana kesini sendiri, akhirnya ketemu MC kurang lebih 3 tahun. Nah, barulah ketemu mereka-mereka. Sama kurikulum sendiri. Ini setiap kakak kemana-mana ngekor mulu kayaknya. Enggak, tadinya Bisa? gini, setiap acara nonton bareng atau setiap acara yang diselenggarakan di kafe yang tadinya Mas Rendra di situ, mereka nih pada datang. Support. Nggak support. Nggak kenal malahan tadinya. Oh, awalnya nggak kenal. Nggak kenal. Nah, kenal di situ, akhirnya kenalan, di sharing lah di situ. Saya punya kemampuan nyanyi, saya punya kemampuan MC, saya punya kemampuan host, acting dan sebagainya. Iya. Nah, akhirnya kenapa nggak ini diseriuskan? Gitu kan? Kenapa nggak saya mencoba ini kita buat serius lah? Iya. Nah. Oke. Terbentuk di 2019. Oke. 27 Mei 2019, nanti kan 2 tahun. Ketemu di sana, ketemu Mas Eja, Mas Kiki, Dea di sana gitu kan, sampai sekarang ketemu Pina, Sarah dan sebagainya. Itu ketidaksengajaan. Awalnya karena ketidaksengajaan itulah, makanya sekarang RNP semakin besar lagi dan semakin harum lagi, berkembang lagi, Amin. ya kan? Karena sekarang juga di RNP udah banyak talent yang mereka emang udah masuk TV juga. Benar. Berkembang dan luar biasa. Jadi intinya mereka sekarang sudah bisa mendapatkan apa yang mereka impikan. Iya. Ada beberapa yang sudah tampil jadi host di TV, Iya. ada yang sudah masuk radio, ada yang sudah ngisi video klip band, papan atas dan sebagainya. Keren. Itu emang murni mereka emang udah jadi. Bukan karena Ripan, bukan karena RNP, tapi mereka emang sudah bisa, emang mereka udah jadi. Saya tinggal moles saja. Iya, jadi tadinya karena perkumpulan ini, saya punya bakat ini, punya bakat itu, Yes. A, B, C, D, tapi bingung nih gimana ya mengalirkannya. Jadi akhirnya berkumpul dalam satu wadah dan akhirnya sekarang mereka udah berpencar dengan bakat masing-masing dari mereka. Betul. Tepuk tangan dulu dong buat RNP.
Siapa kita? Kita siapa? RNP. Oh, tepuk tangan dong buat RNP. Aku pertama dengar Giant. Pertama. Oke, kalau misalnya tadi sudah kita dengarkan sejarah dari RNP, ternyata awalnya dari ketidaksengajaan. Nah, Betul. kenapa pentingnya silaturahmi itu kayak gitu? Kayak sekarang kita tuh sebenarnya sedang menjalin silaturahmi, makanya ibu-ibu di sini, kalau misalkan bawa teman 1-2 orang, jangan kumpul sama bertigaan aja, kenalan nama yang di belakang ibu ya. Itu biar dia bisa nambah link juga. Oke, dari kakak coba ada yang mau tanyakan nggak ke Kak Sandi? Saya mau Oke, nanya. siap. Gimana? Belum. Oke. MGB kan Iya. Ya, betul. udah di beberapa kota mana aja. Ini jangan gugup. Kan lihatnya ke cowok bukan ke cewek. Jadi selalu aja. Gimana itu? MGB udah beberapa kota mana aja. Oke. Mungkin MGB terlebih ke wilayah. Ya. Ke wilayah karena kota sih kota Bandung kita. Mungkin untuk regional kita ada Kabupaten Bandung, ada Kabupaten Bandung Barat, ada Garut, dan juga ada Kota Bandung, dan juga ada Bandung Timur. Dan juga insya Allah kita ada di Subang, ada di Sumedang, dan sebagainya. Dan juga planning terdepan kita ada di luar Jawa, yaitu di Bogor dan Bekasi. Jadi jangan apa sih? Jangan sampai info-info di MGB ini buat member MGB ini jangan sampai tertinggal info tentang regional. Jadi semakin banyak regional akan semakin ramai dan silaturahminya itu makin terjalin dan ketat juga di situ. Nah, itu sih kan. Begitu. Jadi gitu loh. Kamu nggak nanya apa gini juga. Ada lagi? Kan MGB Mojang Gelis Bandung, kalau Jajaka Ganteng Bandung ada gak? Ada gak? Mungkin jadi pengurusnya mau? Pengurus? Ya. Enggak, saya udah di RNP. Peres ya ada ya. Oh, itu mah Bibi itu. Oh gitu. Gitu dia. Sabar ya. Itu fotografer ada batuk-batuk loh. Aneh Bibi lucu sekali. Coba yang kita lagi. Kang Dedi lebih ke sejarah mungkin ya, sejarahnya terbentuknya Mojang Gelis Bandung gitu ya. Boleh tuh. Betul, ya. Betul. Betul. Polos amat gitu, gitu. Silakan jawab. Karena saya bertanya. Termasuk sejarah dari Mojang Gelis Bandung. Ya. Sejarahnya apa? Kan itu cewek semua. Oke. Maksudnya kakak nanya ke Kak Sandi sejarah dari MGB gimana kakak? Ya Allah. Sejarah dari MGB tahun berapa? Oke ya, sejarah dari Mojang Gelis Bandung khususnya member Mojang Gelis Bandung yang baru ada yang belum tahu dan juga ada yang belum tahu dan juga ada RNP juga belum tahu, di sini juga ada yang umum. Sejarah Mojang Gelis Bandung dulunya apa yang udah tahu nama dulunya? Ada yang tahu? Mungkin member lama nih, ada yang tahu sebelum nama Mojang Gelis Bandung apa? Kasaran. Ada nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu mungkin. Oke. Dulu di 2017 nama Mojang Gelis Bandung itu Lambada Caster Fotografi. Jadi di situ hanya independen. Dan kenapa sih sampai terjadinya Mojang Gelis Bandung? Cukup simpel, Bandung itu apa namanya? Wanita di Bandung itu banyak, cuman cowoknya sedikit. Gitu kalau di Bandung. Jadi tujuannya ke situ. Daripada bikin jajaka, lebih jadi Mojangnya aja. Kalau sekarang jajaka otomatis kalau pacaran itu gimana sok? Ambak-ambak nih. Oh iya. Kalau cewek kan paling patikung-tikung kan. Nah, Dan juga kalau di Bandung tuh itu emang bercanda. Kak Sandi di Bandung kan kalau lebih terkenal sama apa sih ceweknya yang cantik-cantik ya. Nah, itu. Di Bandung emang benar seperti itu kayak gitu. Populasi cewek terbanyak, tercantik, tergelis itu emang pertama ada di Bandung. Dan juga khususnya di Bandung kan banyak wanita yang berbakat
cuman tidak ada komunitas yang bisa mewadahi dengan ikhlas. Kebanyakan komunitas itu perginya untuk money, uang money gitu. Iya. Sekarang kan dari dulu Mojang Gelis Bandung cuman bukan moles aja kan, R&B moles tadi. Kalau di Mojang Gelis Bandung itu dari awalnya dia bukan apa-apa menjadi siapa-siapa gitu. Mungkin bertanya siapa aja sih emang lolosan Mojang Gelis Bandung, mungkin nggak bisa disebut satu-satu. Sedikit cerita nih, di 2018 member Mojang Gelis Bandung, tahu kan? 2018 member Mojang Gelis Bandung ada berapa? Oh, bertanya Pak. Tahun 2018 member Mojang Gelis Bandung ada berapa? 1.200. Nah, Benar. Benar. Arifan pinter ya. Kenapa saya tahu ya? Kurang 100 karena sudah ngobrol, dia tahu. Oh, gitu. Pura-pura tahu. Oh iya, siap. Jadi 1.200. Ya, kurang 100, 1.300. Nah, 2017 itu member Mojang Gelis Bandung itu ada 8. Ada 8 orang. Masuk 2018 open member itu yang daftar sampai 500 orang lebih dalam 2 hari. Dalam 2 hari itu. Lalu waktu demi waktu itu nambah terus jadi 1.300 yang pastinya yang terdaftar dan juga ada di bukunya. Mungkin yang bertanya-tanya, wah 1.800, 1.300 siapa sih yang ngurusnya? Benar nggak? Selama 2 tahun 2018, 2019 itu Sandi sendiri yang ngurus. Pernah pecah rekor di Bandung, pernah pecah rekor mungkin Satria, karena Satria yang lebih tahu. Dalam event di Bandung itu jarang yang buat event satu panitia, satu penanggung jawab, tapi pesertanya itu melebihi apa yang kita harapkan. Pernah Sandi buat event nih, Mojang Gelis Bandung Hunting of the Year ada di Baksil. Modelnya itu ada 70, muanya ada 50, fotografernya ada 200 lebih, luar kota datang, dalam kota datang. Dan semua bertanya-tanya, siapa sih panitianya? Gak ada yang tahu. Itu banyak yang bilang fotografer sampai bertanya-tanya. Sandi 2 tahun ngumpet di belakang nama Mojang Gelis Bandung dan akhirnya terbongkar dengan sendirinya. Dan akhirnya itu pecah rekor pertama. Yang kedua itu The Hijabers, yang itu event tahunan. The Hijabers itu pernah pecah, kayak itu si modelnya itu ada 100, semuanya itu ada 70 dan fotografernya lebih dari 200. Siapa sih panitianya? Sandi sendiri. Siapa sih penanggung jawabnya? Sandi sendiri. Siapa yang bikin tanggung jawabnya? Undon, Sandi sendiri. Nah itu sebuah pelajaran buat Sandi. Jadi kalau didirikannya Mojang Gelis Bandung itu memang atas dasar keinginan dari Kak Sandi sendiri karena melihat potensi. Emang backgroundnya juga Sandi dulunya fotografer ya. Betul. Fotografer dan punya banyak teman dekat model gitu, sehingga matanya itu memang selalu melihat bahwa sebenarnya banyak nih potensi-potensi dari wanita-wanita yang cantik, wanita-wanita yang berbakat. Cantik itu bukan dari paras saja ya, dari mereka mempunyai bakat yang luar biasa juga. Kak Sandi udah melihat itu dan menilai, akhirnya dibuatlah satu komunitas yang sekarang emang terbuat untuk umum, dan sekarang Mojang Gelis Bandung itu memang sudah harum namanya di kota Bandung. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Mojang Gelis Bandung. Coba nih sedikit mau bertanya nih. Di sini siapa yang bangga ketika masuk Mojang Gelis Bandung? Siapa yang bangga? Coba ngacung aja. Bangga? Yang bangga. Aku dong. Wah, aku bangga nih masuk Mojang Gelis Bandung gitu. Bangga dong. Pengen dong satu orang coba ungkapin kebanggaannya, kesenangannya ketika masuk Mojang Gelis Bandung. Ayo itu tadi yang pakai baju putih boleh kali yang tadi diselingkuhin? Boleh nih. Boleh Kak, maju sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu. Siapa? Kan yang diselingkuhin. Nggak apa-apa. Ada nggak nih? Boleh maju ke depan coba. Coba satu orang maju ke depan. buat Samperin dong Kak ungkapin. Dendi gimana sih? Ya Nggak gimana sih? apa-apa. Nah, Nggak apa-apa banget. sambil lembut dong jalannya dong. Kapan mau? Ya, Ya, oh. Oke. Boleh. Ya. kayak ngegiring ayam. Gak apa-apa. Oke nih, di situ aja nggak apa-apa. Apa Udah tahu kan pertanyaannya? pertanyaannya?
Boleh? Nih buat semuanya nih, supaya bisa dipahami. Saya bangga menjadi member Mojang Gelis. Namanya siapa nih? Oh ya. Siapa namanya? Apa nama saya di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lanjut. Nggak apa-apa. Lanjut ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Febrianti dari Regional Bandung Timur. Saya bangga menjadi member Mojang Gelis Bandung karena Mojang Gelis Bandung itu di mata orang lain itu tuh kayak wah kamu Mojang Gelis Bandung, kamu tuh member ya, kamu member ya, ya aku mau dong caranya kayak gimana. Jadi terlintas di pikiran aku bahwasanya Mojang Gelis Bandung itu Oke. Tarik nafas dulu, oke. Bahwasanya Mojang Gelis Bandung itu tarik nafas, jangan nangis. Oke, tidur. Oh, hipnotis ya. Ya, boleh lanjut. Bahwasanya Mojang Gelis Bandung itu karena tadi dipandang sama orang itu Mojang Gelis Bandung itu suatu hal yang luar biasa. Jadi kamu memikirkan bahwa Hah? Telepon. Komunitas. satu komunitas di Bandung yang memang number one lah bisa dibilang seperti Iya. itu. Oke, terima kasih banyak, cantik. Semoga bisa kamu dapat jodoh ya sayang. Terima kasih ya. Oke, sini juga pengen dengar dari Kang Rendra juga, dari Kang Rifan juga, supaya buat motivasi juga. Apa sih Mojang Gelis Bandung yang ada Di mata. di mata atau di pikirannya Kang Rifan dan juga Kang Rendra nih? Di mata. Sejatinya pria kan beda kan, ketika pria aja Gelis, woi kan gitu. Boleh kan? Nanya saya tentang MGB. Iya. Berarti nanti kamu tentang RP ya? Boleh. Buset, nggak ngomong apa bener loh. Saya banget tuh. Oh iya. MGB di mata Mas Rendra dulu lah. Iya. Nah dulu dong, dari tadi belum bersuara gitu. Di mata kalian Mojang Gelis Bandung itu seperti apa? Wanita itu yang terpenting di dunia cantik luar Wah, Masya Allah. Kamu banget ya, say? Udah. Gitu aja. Sudah gitu, tapi kalau lihat Mojang Gelis Bandung soalnya udah nggak asing karena memang dulu ketika saya memang pegang ada venue di Belanda ini pernah beberapa kali ada Mojang Gelis Bandung yang gathering komunitas misalnya jadi udah tahu lah aku jelaskan apa cuma memang nggak tahu kalau ini namanya itu cowok Iya. beneran itu cowok Kaget tahu. emang kadang-kadang kalau tak setelah tahu founder Mojang Gelis Bandung ternyata cowok. tapi itu keren sih jadi ada yang mewadahi itu yang paling penting Tuh. itu aja sih. Oke. Cukup. Terima kasih banyak Kak Rendra. Tepuk tangan yang meriah buat Kak Rendra. Oke, menurut Kak Rifan. Berbicara tentang MGB, saya rasa ini sebuah langkah yang berani, yang dilakukan oleh Sandi Saputra gitu kan. Karena saya tahu persis bagaimana menjadi seorang pemimpin di dalam sebuah grup, pemimpin di sebuah manajemen, sebuah komunitas itu tidak mudah. Tidak mudah itu banyak waktu, tenaga, pikiran, bahkan yang namanya seorang pemimpin, kadang mereka ini urusan pribadi dikesampingkan, urusan dengan keluarga dikesampingkan, hanya untuk si nama grupnya tetap bisa eksis, tetap bisa hidup, tetap bisa terus berputar si roda manajemennya ini kan. Nah, berbicara MGB saya rasa ini suatu keberhasilan karena sekarang sudah mau 3 tahun. Yang namanya sebuah grup bebas dari 6 bulan berarti dia akan panjang. Grup band, grup musik, grup manajemen kalau 6 bulan dia sudah goyah saya rasa kembali. Tapi lebih dari 6 bulan kalau lagi bisa 3 tahun berarti sebuah perjuangan yang akhirnya bisa mencapai apa yang diinginkan gitu kan. Sama ini niatnya sama intinya kalau mas saya bilang kamu belum jadi orang sukses, kamu belum bisa jadi orang yang bisa menjadi sesuatu kalau belum bermanfaat untuk banyak orang gitu kan. Punya ilmunya, punya linknya, punya relasi, Sandi dengan sukarela, dengan ikhlas gitu kan bisa membagikan MGB sampai 3 tahun. Jadi kalau ini anak-anak MGB tidak baik, anak-anak MGB tidak bisa memanfaatkan dengan benar, tidak bisa memaksimalkan dengan benar, saya rasa akan rugi. Iya. Gitu kan, karena tidak tahu usia 20, 21, 23 lagi masa-masa untuk karir, untuk apa, dilewatkan sedikit, nanti setelah seumur hidup. Betul banget. Jadi di mata
Karipan itu Mojang Gelis Bandung adalah satu hal yang luar biasa. Suatu hal luar biasa. Luar biasa. Amazing. Hebat. Amazing. Wow. Tepuk tangan yang meriah dong buat Karipan. Mau dilanjut nggak? Apa? Mau lanjut atau Bang Rendra? Kenalin dulu lah. Oh. RNP. Oke, di mata Sandi RNP. Oke, RNP. Halo RNP. Halo RNP. Halo. Mungkin nggak ada habisnya ya kalau bicara RNP gitu. Karena talent-talentnya itu gak jauh gitu dari banyaknya selebgram itu pastinya ada di RNP gitu. Banyaknya apa namanya? Apa dong? Selebgram. Jadi Instagram ya. Kalau RNP ini menurut Sandi sebuah manajemen yang memang berjalannya ini otodidak. Pertama dari foundernya ini jalan otodidak. Jadi sehingga mengajarkan si membernya juga kita harus mandiri, kita harus otodidak. Karena sebuah ilmu, sebuah karya itu kalau misalkan kita nih, kalau bahasa Sundanya nih, diuapkan terus kita gak akan bisa jalan sendiri, benar gak? Jadi manajemen atau agensinya dari RNP ini gak ada habisnya kalau dibicarain ya. Amazing deh. Amazing juga. Amazing pokoknya buat Rifan, buat member RNP juga. Mungkin itu sih. Iya, jadi sebenarnya nggak jauh-jauh tuh. Boleh tepuk tangan dulu buat RNP sih. Jadi RNP juga sebenarnya merupakan sebuah wadah juga ya, nggak jauh dan dengan komunitas Mojang Gelis Bandung. RNP juga sebenarnya memberikan kesempatan untuk banyak orang yang juga ingin berkembang juga, ya kan? Seperti Kak Diki juga merupakan bagian dari RNP Entertain. Dan aku juga sebenarnya kayak sama Kak Dea, Kak Satria itu juga udah kenal lama dan ya suatu hal yang luar biasa gitu bisa bergabung dan menjadi bagian dari kedua komunitas, kedua manajemen ini. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong buat MGP dan juga RNP. Nah, yang sekarang sih. Aku mau nanya nih. Oh, mau nanya buat siapa? Ada Karendra. Oke. Copot. Ini sekarang kita beralih ke musisi ya. Bener gak sih musisi nggak ya, Kak ya? Pekerja seni bisa juga. Aku paling senang sama pekerja seni. Maksudnya suka nge-interview gitu maksudnya. Berarti selain musik band itu ada yang lain juga. Apanya? Apa dulu ya? Gini dulu Kak, introduction dulu Kak. Mungkin banyak yang belum kenal dengan Karendra gitu. Karendra itu sebagai apa, siapa, dan kenapa bisa kenal dengan Karipan? Udah. Gitu? Oke. Coba ulangin pertanyaan. Biasanya enak ya jawab. Ada cerita apa dengan Karipan? Mungkin teman-teman ingin mengetahui cerita itu. Jadi kalau perjalanan RNP, saya tahu banget perjalanan RNP itu di luar dari perjalanan saya menjadi sebesar. Jadi dulu ceritanya, kalau diceritain panjang ya, jelas dari kata sejarahnya, tapi nggak apa ya, mana? Jadi tidak ada satu dari hal, misal ada obrolan ataupun pembicaraan, oh dia tuh gini karena saya, atau dia tuh itu kayak ini karena kenal sama saya. Jadi kita memang berjuang bersama dulu, dimana bikin event di Bandung dari nol, kita bercerita. Bikin event dari nol sampai kita disiarkan sama TV nasional. Oke. Jadi itu Kak Denny. Jadi ada ikatan sejarahnya. Jadi sejarah mereka itu sebenarnya kalau misalkan bicara dengan sejarah, Kak Karendra, Kak Sandi dan Karipan itu sebenarnya saling terhubung. Ada kaitannya satu sama lain itu luar biasa. Makanya kenapa sekarang tuh emang saling support satu sama lain. Nah, berbicara tentang tadi kakak Karendra adalah pekerja seni, ya kan? Tadi tuh ada namanya siklus band ya. Kakak tuh udah mulai karir ini udah menjadi pekerja seni, bernyanyi itu mulai dari kapan? Ini tepat tahun ke-10. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun, wah. Hey girls, tepuk tangan dulu dong. Siklus band udah 10 tahun loh. Luar biasa loh, 10 tahun Kak. 10 tahun. Awal terbentuknya siklus band itu dari apa? Kalau siklus sebenarnya baru 2 tahun ke belakang. Jadi dulunya namanya ini 10-11. Jadi udah dari tahun berapa? Tahun 2011 2012 kita udah bikin. Jadi kita punya produknya itu ada 3. Satu siklus music ini khusus untuk terkait kayak di kafe pop kayak gitu dan sebagainya. Itu siklus music. Terus ada juga siklus music foundation. Siklus music foundation nggak jauh dari Rifan itu kita ngolah talent dari nol sampai dengan matang dan layak untuk dipekerjakan. Satu lagi algoritma wedding. Algoritma wedding. Wedding musik itu khusus buat wedding musik.
Kayak pernah dengar kayak nggak asing ya algoritma. Keren loh, berarti Kalau ketika aku semuanya nggak udah ada. dengar. Kalau ketika aku nggak ada. Coba mau tanya lagi nggak? Tentang siklus musik ya, berarti siklus musik ya? Apa ya? Cukup. Cukup. Ya Allah, dipancing-pancing ini kayaknya kalau pacaran sama dia dingin banget tangannya. Oke kak, semenjak udah beberapa tahun kebelakang sampai saat ini kakak berkarya menjadi seorang pekerja seni, menjadi seorang penyanyi. Oke, Ada sebelah apa? kanan, oke. Ada apa nih? Ada apa? Ada apa? Oke, siapa yang sebelah kanan? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Oh alah. Ya ampun, ya kakak cantik banget ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau misalkan berbicara tentang pekerjaan seni, kakak memulai pekerjaan ini menjadi seorang penyanyi, vokalis band, itu pernah tersirat gak sih dari kakak sendiri untuk aku pengen punya single juga nih dan aku pengen juga nih melambung tinggi untuk menjadi penyanyi band misalkan tampil di TV dan sebagainya. Jadi sebenarnya waktu itu saya bukan vokalis sebenarnya. Bukan vokalis? Saya nggak datang hari ini, saya pemain piano di. Pemain piano, pianis. Oh my god, multi talent ya. Tepuk tangan dong. Jadi kalau itu karya itu Februari kemarin tanggal 1 kita baru launching lagu judulnya Risalah Cinta. Risalah Cinta. Bocorin refnya gimana kak? Tak pernah bisa ku mengerti bagaimanakah cinta ini. Aku memiliki dirimu, namun mencintainya. Wow. Boleh kali. Rilisnya di mana sih? Publisher ya. Publishernya di Music Blast udah bisa di download di berbagai digital platform. Udah ada. YouTube udah. Belum promosi ke radio ya? Radio udah ada beberapa. Udah ada beberapa. Ke para muda belum ya? Kenapa? Para muda radio belum. Para muda belum sih. Boleh kali promo. Boleh kali ya kapan-kapan datang juga, keren banget. Kak Dendi nih tadi pengen nanya kayaknya, nanya apa? Kapan tentang siklus musik nih. Itu kalau misalkan risalah hati, Risalah Cinta. risalah cinta judulnya. Itu beberapa bulan yang lalu. Baru Februari rilis. Oh Februari kemarin. Februari. Itu siapa yang menciptakan lagunya? Itu. Oh, bener-bener ya. Kakak kayaknya emang multi-talent banget selain emang jago main alat musik juga bisa bikin lagu juga. Karena pada dasarnya musisi itu harus berkarya. Betul. Jadi kalau ada pemain musik yang hanya tapi ini cuma sebagai masukan aja. Iya. Kalau hanya sekedar cover lagu kayak di YouTube sekarang musik banget. Jadi kalau buat saya itu belum nyampe ke musisi. Belum ya. Karena pemusik itu harus punya karya. Harus punya Harus karya. punya karya. Berbicara tentang karya, kakak ini sebagai seniman juga gitu kan? Ini nggak bisa dibilang ya. Dan kalau misalkan bicara soal model, model-model dengerin nih, pada ngomong bercanda aja dulu ya. Dengerin dulu dong, sini. Nih, aku pengen sangkut pautin pekerja seni. Model itu kan juga pekerja seni sebenarnya ya sih ya. Model, fotografer, FUA, ya kan, makeup artist itu merupakan pekerja seni. Menurut kakak, kalau misalkan melihat potensi model nih sekarang di Bandung aja nih, menurut kakak tuh gimana sih sudut pandang kakak? Sudut pandangnya model itu apa ya? Karena memang Bandung itu bidangnya. Iya. Budaya dari segi cewek cantik dan sekali lagi saya sangat mengapresiasi Kak Sati karena dulu setahu saya tapi sebelum ada Mojang Gelis Bandung banyak komunitas model yang tercecer di mana-mana. Iya. Ya, dan ada wadah yang bikin semuanya jadi satu. Iya. Jadi pada akhirnya idealisme masing-masing bikin membantu itu cewek-cewek ketika kontrol. Jadi dalam hal ini kontrol itu ini siapa yang bertanggung jawab atas sangat terbaik yang lebih bagus. Betul. Iya benar-benar. Tepuk tangan dulu tuh para model dengerin. Berbicara tadi kalau kata kakak. Potensi ya potensi. Nah potensi. Kalau potensi di Bandung dari Bandung mah karena semuanya berpotensi. Betul. Dari musik, dari model, dari seniman lukis, dari terus dan penari dan semuanya punya potensi. Bandung is art memang ya benar-benar. Kalau misalkan tadi kakak, kalau misalkan musisi tadi Kak Diti ya kata Kak Hendra ini harus
mempunyai sebuah karya. Ya, betul. Nah, musisi karir yang kayak kakak tadi bermain musik, alat musik juga menciptakan sebuah lagu. Untuk model, kira-kira di sini juga kan banyak model-model yang baru memulai, baru masuk bergabung di Mojang Gelis Bandung. Beda dengan kakak-kakak kita yang sudah senior, yang mereka udah memetik buah, memetik hasil dari mereka tahun-tahunnya ke belakang ini. Menurut kakak, karya seperti apa sih yang harus dikuasai oleh model, yang harus diterbitkan oleh seorang model? Apapun itu yang terpenting konsistensi dan eksistensi. Jadi kadang kalau cewek itu sangat sensitif gitu, karena kita udah berkarya nih guys, ketemu sama cowok. Iya. Itu benar-benar itu. Tuh. Serius. Jadi ya kan? Bener ya? Si hukum alam sih hukum alam. Jadi kadang alamatnya di sana. Jadi yang terpenting itu karya apapun yang terpenting konsistensi dan eksistensi. Konsistensi dan eksistensi. Tuh, menurut kakak gimana kak tanggapannya kak Dewi? Konsisten dan eksis harus. Maksudnya itu harus lah. Harus ya, konsisten tuh harus. Kalau kakak konsisten kan nih, mencintai satu orang aja udah cukup atau gimana? Cukup satu orang. Cukup satu orang ya. Bener itu kan Karifan? Bener? Ya, itu Pak. Iya, terima kasih loh ya. Berbicara tentang eksistensi kak, kakak kalian udah 10 tahun ya, 10 tahun nih. Sampai saat ini masih konsisten menjalani musik, masih menjadi ya bisa dibilang penyanyi juga, bermain alat musik dan sebagainya. Gimana cara kakak mempertahankan itu dalam diri kakak? Karena sejatinya gini kak, aku bekerja di dunia radio juga ya. Di Bandung itu banyak banget para musisi-musisi kayak sampai misalkan orang jalanan aja nih ya, orang jalanan aja di lampu merah, sorry itu say ini kan, di lampu merah dia tuh punya suara yang memang suaranya unik punya masing-masing. Tapi kalau misalkan dibilang di Bandung itu emang udah banyak banget berantakan gitu para musisi dan mereka tuh mencoba untuk naik terus dan terus. Nah, kakak ini udah 10 tahun loh, sampai saat ini 10 tahun. Gimana sih kakak bisa bertahan kayak sampai sekarang ini? Jadi saya pernah ketemu sama salah satu idola saya. Dia bilang cuma satu, semesta akan meninggikan orang-orang yang merendahkan hatinya. Semesta akan meninggikan orang-orang yang merendahkan hatinya. Jadi kalau pengen konsisten, pengen eksis, kita jangan jumawa dengan satu karya, kita jangan sombong. Apalagi orang-orang yang bekerja di dunia seni ya, kadang akhirnya Ya betul, betul. lebih baik kita tundukkan kepala, biar karya kita yang berbicara. Betul. Benar tuh, tundukkan kepala biar karya kita yang berbicara. Tepuk tangan sekali buat Kak Reza. Sebenarnya pasti pengen bicara panjang lebar ya sama ketiga narasumber kita hari ini. Cuman malam hari ini waktunya sangat terbatas sekali. So, Kak Reza sama ini ucapin terima kasih banyak buat Kak Reza, Kak Sandi dan juga Kak Rifan. Ada nggak nih motivasi terakhir sih buat para model di sini? Motivasi satu kalimat aja untuk memotivasi mereka. Dari Kak Rifan boleh? Aduh, namanya. Satu kalimat ya. Sebelum motivasi, saya pribadi mewakili RNP Entertainment bermohon maaf bila mana selama ini banyak kesalahan. Karena kan kita mau lebaran nih, nanti Betul. pasti nggak akan ketemu kan. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan puasa diterima oleh Allah Amin, ya Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berjumpa kembali dengan puasa di tahun depan, Amin. gitu kan. Jadi satu motivasi adalah kita tidak hanya memikirkan karir di dunia, tapi sebisa mungkin akhirat juga jangan dilupain lah. Betul. Gitu kan, itu motivasi dari saya. Dan terima kasih juga buat rekan-rekan dari RNP Entertainment yang Terima kasih. udah yang kurang lebih sudah mau 2 tahun bersama-sama dengan saya. Mohon maaf bila mana selama di RNP Entertainment saya banyak kekurangan juga, belum bisa memberikan apa yang mereka mau, belum bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Iya. Tapi walau bagaimanapun perjalanan 2 tahun tidaklah singkat. Mudah-mudahan apa yang sudah dijalani bersama Rifan Wari dan RNP, rekan-rekan ini bisa mendapatkan manfaat dan juga Amin hikmahnya. ya Allah. Dan terakhir Yes. karena perjalanan RNP sudah mau 2 tahun, mungkin saya akan membuat RNP ini vakum dulu untuk sementara. RNP akan vakum dulu sementara, akan istirahat dulu sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Karena seperti tadi dikatakan, seorang pemimpin tidak hanya memikirkan grup, bahkan pribadi juga tidak sampai, karena tidak diuruskan pribadi, kan?
Saya mungkin akan untuk diri sendiri dulu selama beberapa saat sampai nanti akhirnya RNP kembali muncul Betul. di nilai kesempatan gitu. Baik. Tepuk tangan sekali lagi namanya buat RMP Entertainment. Luar biasa. Kalau dari Kak Sandi, ada yang ingin disampaikan terakhir? Mungkin sama sih ya kayak Kang Rifan. Apa mau vakum? Jangan. Jangan fokus lah. Jangan dong. Mungkin sama ya kayak Rifan. Jadi dari Pojang Gelis Bandung juga meminta maaf ya karena Lebaran gitu ya, sama gak jauh beda kata-katanya. Cuman Sandi pengen masuk ke apa namanya tadi? Motivasi. Motivasi ini. Motivasi Pojang Gelis Bandung sih tetap 100% itu. Cuman yang kurang didengarkan itu oleh isi hati si modelnya. Udah tahu kan, berkaryalah. Sekali lagi dong yang kencang. Dong. 1, 2, 3. Ya. Nah itu motonya Pojang Gelis Bandung. Namun jarang ada yang diterapkan oleh membernya, jarang ada yang diterapkan oleh tim ofisialnya. Jadi Pojang Gelis Bandung tujuannya sih simpel. Tujuannya simpel. Mau di atas itu ada langit, mau di bawah itu ada tanah. Jadi kita harus sama rata-rata tetap apa? Tetap bangkit. Kita di atas harus bangkit, kita di bawah harus bangkit. Karena sejatinya hidup itu perlu perjalanan. Karena sejatinya hidup itu butuh proses, gitu kan? Tuh. Jadi jangan sampai berkaryalah tanpa memiliki seseorang, tapi dari membernya, dari tim ofisialnya malah melukai diri sendiri, malah melukai rekan-rekannya sendiri. Tuh. Tuh. Oke. Sama yang disampaikan RNP, Sani juga minta maaf, mungkin ini sudah dipikirkan sebelum-sebelumnya dan juga memang sangat menarik gitu. Dan juga Pojang Gelis Bandung juga mau vakum kurang lebih 2 bulan atau 1 bulan mau vakum. Bisa dikatakan apa? Dalam kata-kata moto Pojang Gelis Bandung bangkit dan juga berkaryalah tanpa menjadi seorang, selebihnya itu member melukai hati. Mungkin banyak member yang membuat komunitas, member membuat manajemen dan sebagainya, dan member dan sebagainya. Jadi memang berat untuk memutuskan ya Kang Rifan ya, berat untuk memutuskan, tapi apa boleh buat. Karena manusia itu butuh kesabaran yang ekstra, tapi semakin ekstra akan memerah. Memerah itu tandanya kita udah mentok. Iya. Bener kan? Nah, Pojang Gelis Bandung juga mau vakum. Disebutkan vakum itu bukan vakum menghilang, bukan. Tapi vakum dalam kegiatan. Vakum dalam kegiatan. Kalau disebut capek sih, ya capek, semua juga orang juga pasti capek ya. Cuman minta maaf aja ke semua tim dan juga member Pojang Gelis Bandung, apalagi yang baru masuk, tetap santai. Di bulan sekarang tetap ada open member. Jangan sampai takut. Yang disebutkan vakum itu vakum dalam berkegiatan gitu deh kali ya. Mungkin itu aja sih dari Sandi. Boleh diulang apa? Motonya? Nah ini cocok diterapin buat RNP, berkaryalah tanpa melukai seseorang. Betul? Betul. Betul, oke. Kita bahas. Apa? Jadi kenapa jadi ikut-ikutan vakum mereka? Iya ya. Kita vakumnya bukan soal vakum hilang, Oh, beda. tapi berkegiatan. Kalau saya malah mau menghilang dulu. Saya mau menghilang dulu untuk untuk beberapa saat, karena mungkin anak-anak juga sudah 2 tahun bersama saya. Ada kata-kata saya yang menyinggung mereka, ada kata-kata saya yang ibaratnya melukai hati mereka. Saya mohon maaf dan saya rasa RNP saya stop dulu, biarkan mereka merasakan suasana yang baru dengan yang lain mungkin, atau dengan sendiri dulu juga tidak apa-apa. Karena saya rasa sampai dengan titik ini sudah lebih dari apa yang saya impikan dulu. Saya bermimpi bisa membuat satu grup, bisa membuat satu manajemen yang bisa bermanfaat untuk semua orang. Alhamdulillah sekarang beberapa di RNP sudah menjadi apa yang mereka inginkan. Saya rasa ini waktunya saya untuk pamit dulu. Ini waktunya saya untuk istirahat sendiri dulu. Saya tidak akan berkegiatan. RNP akan saya stop sampai mungkin nanti ketika saya sudah siap kembali, akan kembali jauh lebih bangsat daripada sekarang gitu. Oke. Jadi sehat selalu buat anak-anak
di RNP. Sampai berjumpa lagi nanti mungkin saya akan mengumpulkan kembali mereka ketika saya sudah siap kalau RNP ini untuk gerak kembali. Untuk sekarang saya istirahatkan dulu. Silakan berkegiatan yang sendiri-sendiri gitu. Oke. Tepuk tangan dong buat RNP UNGB. Ada tambahan terakhir nih, ada tambahan masih terakhir nih. Bapak boleh. Karena ini apa namanya, kalau udah sih susah ya, Iya, susah. boleh. Nih, mungkin pertanyaan dari member kenapa sih sampai vakum kegiatan? Karena Mojang Gelis Bandung udah 10 angkatan. Jadi kita akan pembersihan, itu yang dimaksud berhenti kegiatan. Kita akan pangkas 300 orang. Jadi siap-siap dalam 1 bulan 2 bulan member Mojang Gelis Bandung itu ada 400 atau 500 member. Oke. Siapa yang terbaik, itulah orangnya, dan siapa yang menyakiti dia lebih baik. Oh, mungkin itu tekniknya. Terima kasih. Siap. Gitu ya. Jadi gitu lah. Gitu. Oke. Yang terakhir kata-kata motivasi Kak Rendra, boleh mungkin sampaikan ke para model. Untuk memotivasi, karena saya pun bukan siapa-siapa, jadi Tapi dengan kata yang makasih kalau udah berkarya ada sesuatu yang pengalaman di saya. Betul. Betul semuanya. Tapi semesta akan merendahkan semesta akan meninggikan orang-orang yang merendahkan hatinya. Semesta akan meninggikan orang-orang yang merendahkan hatinya. Mungkin itu cocok juga ya tadi juga dari Kak Sandi untuk Mojang Gelis Bandung, karena beberapa bulan akan vakum. Itu bukan vakum sebenarnya, karena ada pemutihan. Karena memang kita udah angkatan 10 dan itu juga ada pemotongan atau member lah ya. Jadi bersiap-siaplah kalian, oke? Terima kasih banyak kami ucapkan untuk Kak Rifan, Kak Sandi dan juga Kak Reza. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Siklus Music and juga RNP Entertain. Terima kasih banyak kakak. Saya duduk aja loh ya, pegel loh ya. Luar biasa. Tadi kan ternyata Ini ada siapa? ternyata ada juga nih. Kalau misalnya tadi kan ngomongin tentang LNP, MGT dan juga Siklus Music, itu mereka emang saling Simbiosis mutualisme lah. iya, simbiosis mutualisme ya, saling berhubungan dari sejak lama. Dan akhirnya mereka sampai saat ini berkumpul lagi untuk bukan hanya partner kerja, tapi mereka udah menjalin kesalahan itu udah lama dari tahun ke belakang. Betul. Sampai tadi juga kata-kata kan, RNP itu terbuat itu karena ketidaksengajaan ya. Sesungguhnya tuh kita tidak sengaja. Iya, tidak sengaja. Tapi akhirnya sekarang sudah melahirkan para talent-talent yang hebat. Sama seperti Mojang Gelis Bandung juga. Mojang Gelis Bandung juga seperti itu. Sekarang udah banyak model-model yang hebat. Bahkan sekarang yang baru mulai juga aku ucapin jangan putus asa, tetap berkarya gimana pun itu caranya, yang penting harus positif. Nah, ngomongin tentang karya, talent yang hebat di RNP Entertain. Aku mau panggil satu orang nih yang beliau sudah berbakat juga. Siapa nih? Boleh Kadia untuk bergabung bersama kita teman-teman. Silakan berikan tepuk tangan untuk Kadia. Ayo dong kesini. Aku pengen interview. Dialeksi. Dia mana? Dia mana ini? Dialeksi. Dialeksi. Oh, kakak Dialeksi. Boleh. Dialeksi. Tadi ngomong dia doang. Dia dua-duanya juga nggak apa-apa kan, sama-sama dari RNP. Kan MGW dan RNP. Yeay, tepuk tangan dong buat Kadia. Kadia juga boleh ngomong. Dan juga nih untuk kita ada 2 ya. Kadia mau gabung nggak? Bareng sama Kak Satrio. Gitu. Oke, untuk selanjutnya ada Om Demun. Om Demun mana nih? Tepuk tangan dong. Mana Kak? Boleh. Oh, kita bedah di sini. Kita bedah ya, dokter kali lu kayak bedah-bedah aja. Boleh, tepuk tangan buat Kak Dea Lexi ya, dan juga buat Om Demun. Silakan Om duduk. Biar saling kenal lagi ya kan, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Om Rian. Oh, Pak Andi dari RNP boleh bergabung bersama kita. Ini narasumbernya jangan semua kayak Kak Bulut ya. Ini coba pulang-pulang. Boleh Kak Andi bergabung bersama kita. Ini dari RNP, coba Kakak Daniel tanya-tanya deh.
Siap ya? Siap. Siap dong. Duduk lagi ah. Mana nih Kak Andi? Asik. Yeay, tepuk tangan dong buat temen-temen Kak Tia dan juga Kak Andi. Luar biasa nih. Mas Andi dulu. Oke. Buat Boleh? siapa dulu? Siapa dulu? Siapa aja bersama kakak? Up to you Kak. Kita Andi sama Adi dulu dah. Oke, ya. Enggak, ini yang punya ini siapa yang mau saya dipanggil ini? Gak tahu. Sandi ya. Oke. Oke. Ini sekarang udah hadir lagi di tengah-tengah kita. Ini kakak Andi kalau dari pro kita dari LNP. Iya, Dan betul. kalau dulu dari Moja Tulis Bandung kan, Kak Dea Lexi juga dari LNP, betul ya Kak? Ini kali ini kita mau bertanya kepada Kak Adi. Tanya apa ya? Kan udah tahu. Ya udah, lu udah tahu di sini kan belum pada tahu. Boleh kalau misalkan menurut kakak ya dari sudut pandang kakak Adi udah berapa lama sih bergabung di LNP dan sekarang apa aja sih yang udah makan capai? Aku gabung di LNP ya sebenarnya kalau sesuai dengan sejak LNP itu sudah lama dari tahun 2016 atau siapa ya? 2016 ya? Hah? 2016 itu aman-aman Bilbon untuk membuat yang namanya itu sudah ada Iya. cuma terbentuk secara resminya itu baru 2 tahun. Iya. Nah dari awal terbentuk saya sudah gabung dengan LNP selama Dari 2 tahun ini 2016 atau 2 tahun ini? Berarti? 2 tahun ini, tapi saya kenal sama Ivan 2017 Oh, udah sering 17. bareng-barengan gitu. Oke, awalnya tuh. Gitu. Dan sekarang kakak tuh sebagai apa dong? Saya sebagai apa ya, talent lah. Talent? Saya lebih ke talent di LNP dan Talent? sebagai pemolot juga. Itu gue baru sesuatu ya, bukan? Saya sebagai talent di LNP sebagai talent. Udah pernah mencapai apa aja dari pencapaian kakak semenjak 2 tahun ini bergabung dengan LNP? Wah banyak banget. Kalau Satu yang paling membanggakan untuk kakak? saya sekarang menjadi host officialnya SC12D. Wah, tepuk tangan Aduh, dong! dong. Jadi bisa yang mau penasaran, mau kepo, bisa dicek YouTube di SC12D official. Dan kedua saya berdampingan dengan Bima di SC12. Oh iya? Dia partner saya sebenarnya. Oh, partner. Nah, jadi kalau saya nge-MC sama host, ya saya berdua gitu. Oke. Dan alhamdulillah juga di bulan Januari kemarin saya udah rilis launching single pertama saya juga. Single kakak? Iya. Rapnya dong kak, gimana pengen Inggris? Cinta, ku harus rela melepaskanmu. Kenapa telah dimiliki dia yang lebih dahulu mengisi hatimu. Asik, tepuk tangan dong. Multi talenta ya kakak ya. Mungkin soalnya bakat sih ya, bakat kubutu. Bakat kubutu. Jadi nyanyi juga sekarang udah berhasil satu single pertama. Dia baru single dan sekarang insya Allah lagi persiapan buat rilis single yang kedua. Oke. Untuk single yang pertama judulnya Aku Bisa Apa, bisa cek video klipnya di YouTube Bigi Asia atau tulis saja Aku Pribadi Aku Bisa Apa dan kalian bisa dengerin di seluruh digital platform dan bisa ikut di radio saya. Luar biasa. Tadi Kalau aku udah juga bisa di gue. oh, udah bisa. Iya ya lah. Emang udah promo ya? Bentar, gue siaran tiap hari emang udah promo apa Jadi ya? saya sama si Andi, sama si Andi. Andi ya? Yes. Iya. Betul. Itu juga apa sih namanya guru saya. Karena aku juga kan diajarin di DJI juga sama kakak. Oh, sama dia. Iya. Terus di depan bisa apa tuh? Iya sama. Nah berbicara tentang karya kakak nih sebagai seorang penyanyi juga lah ya bisa dikatakan. Kakak tuh lebih dulu memulai karir sebagai penyanyi atau sebagai public speaker? Lebih ke musik sih awal. Musik awalnya. Dulu saya belajar alat musik gitar waktu saat kelas 4 SD. Oke. Kelas 4 SD bisa gitar yang mengajarkan itu almarhum bapak saya sampai benar-benar saya belajar gitar tuh sampai nangis-nangis dimarahin sama bapak. Karena nggak bisa itu. Mas. Iya. Jadi almarhum bilang kalau niat kamu belajar setengah-setengah mending tidak usah. Oh. Karena emang segala sesuatunya harus benar pol. Gak boleh setengah-setengah. Betul. Nanggung. Jadi kita mau maju enggak, mundur juga enggak. Ya udah di tempat gitu. Kayak gitu. Jadi kelas 4 SD aku awal bisa main gitar, kemudian SMP saya punya band dan sebagainya. SMA saya ada umur hidup punya 3 band dan
band yang kayak ini namanya Bisi Basi. Bisi Basi dan saya sih masih takut dulu, lagi takut dulu karena hal sesuatu begitu. Dan banyak hal yang saya capai di LP dan yang paling saya sedih itu ketika saya bisa gabung dengan SC12. Saya nyanyi single, tapi almarhum bapak saja mengajari saya dan tidak bisa melihat saya gitu. Semoga Bang Andrio di sebelah sana juga sudah bangga ya, cukup bangga dengan pencapaian kakak hingga saat ini detik ini ya, luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Kak Andi. Ini sebenarnya kakak kalau memulai dari awal tuh dunia musik dulu. Dunia musik dulu. Tapi bukan karena keterpaksaan kan, mau langsung dipaksa bukan? Oh bukan. Karena emang ingin sendiri juga ya. Iya, karena memang turunan juga. Dulu ayah saya itu adalah mantan gitarisnya The Rolling. Oh. Mungkin kalau Jadi ada yang nggak tahu The Rolling ya. The Rolling ya band dulu lah gitu. Almarhum The Rolling yang vokalisnya. Nah bapak saya itu dulu main gitarnya. Jadi turun lah kayak gitu. Bakat sendiri emang udah mengalir ya, gitu. Luar biasa banget. Dan kalau misalkan sekarang nih kakak kira-kira bakat list, bukan bakat list, jadi kayak 2021 berjalan ke 2022, kira-kira apa sih yang belum kakak? Jadi dulu tuh pengen banget sih, tapi belum kecapean sampai tahun ini tuh kira-kira apa? Yang belum pencapaian itu apa ya? Apa semua udah tercapai? Belum sih, belum. Kayaknya mungkin kayaknya saya bisa host baru lipat di acara televisi nasional. Belum. Itu belum. Jadi saya pengen di 2022 ataupun selanjutnya saya harus bisa mengerjakan di TV nasional bersama Iqbal. Amin. 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 Aja kan Karena teman-teman ini 3 TV cuma tekstur doang. Gak apa-apa, kan dari bawah dulu yang menjulang gitu ya. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi buat Kak Andi. Pencapaian yang sangat luar biasa. Patut dijadikan motivasi juga ya buat para model di sini. Terus jadi kalau misalkan pengen apa-apa tuh berkarya jangan setengah-setengah. Betul. Masuk ke sini ada cobaan dikit, misalkan ada saingan. Biasanya kalau cewek-cewek di model angkatan mereka, oh ini gue paling cantik nih gitu kan tuh. Terus pas lihat angkatan lainnya, ih gue udah lebih cantik daripada gue sih, langsung insecure dan mereka berhenti berkarya gitu. Itu menurut kamu gimana tanggapannya? Apa ya, kalau banyak orang yang menilai dari fisik ya gitu. Maksudnya tuh orang yang berbakat itu harus dengan punya penampilan yang menarik, cantik, putih. Itu menurut saya itu tidak penting. Gak penting. Penting. Kalau kalian bicara tentang industri, mau itu industri musik, model, film dan sebagainya, yang dibutuhkan bukan cantik. Lu cantik gak bisa acting buat apa? Iya. Misalkan teman-teman di sini cantik-cantik gak bisa post di depan kamera buat apa? Betul. Karena cantik itu bukan berarti dari parang, tapi cantik seakan tepat dalam dilihat di depan kamera. Betul. Tuh, jangan insecure ya. Kalau nggak berpikir tentang cantik putih atau gimana, wah itu udah. Gak ada habisnya ya. Betul. Karena cantik tuh di mata orang beda-beda. Bisa Betul. jadi kakak yang berbaju hitam di mata kaki cantik Bukan banget. karena cantik, bukan karena cantik bahasa itu nomor kesekian lah. Yang penting itu nyaman aja. Nyaman. Begitu. Betul, percaya diri aja sih, percaya diri, berani melangkah. Karena kita nggak tahu langkah pertama kita walaupun gagal masih ada langkah selanjutnya. Betul sekali. Yang penting kita perlu coba walaupun gagal, kita bisa belajar dari kegagalannya. Because you never can if you never try. Ya, ya kan? Itu kalau aku dari aku kecil dalam kaki itu bener. Kamu nggak akan pernah tahu kamu bisa atau enggak sebelum kamu mencobanya. Kalau hati kita kan luluhin aja tadi kan di tutup ilmu dari buaya sampai kelihatan. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Andi. Oke, untuk selanjutnya nih aku itu Kak ada mic-nya sebelah situ, maaf Kak Dini. Oke, kita break dulu untuk Kak Ade ya. Ini mic-nya dari awal Kak Dini. Udah. Ngomong dong, dia aja dia berhenti. Kasihan dong, kan? Iya, kamu nanya. Oh, capek banget ya Allah. Kak dong, Kak. Boleh. Mau nanya apa? Coba aja sama yang cantik kan kepancing. Ini kakak aku. Boleh. Saya sama Kak. Mungkin soal pencapaian sampai ini mana yang paling wah banget? Wah, Wah banget. Aku lebih bangga sih udah bisa masuk ke TV nasional kemarin di Trans 7. Trans 7 ya? Alhamdulillah. Tapi aku selama masuk di RNP ada bakat aku yang benar-benar belum aku capai.
Alhamdulillah. Apa tuh Mbak contohnya? Nge-MC itu bakat aku yang memang aku sama sekali nggak bisa dari nol. Selama aku masuk RMC, aku diajarin sama Pak Rifan untuk harus bisa belajar dan belajar. Akhirnya aku belajar, alhamdulillah tercapai juga. Kalau aku boleh kepo Kak Dinda setuju itu karena waktu itu apa? Menjadi apa? Saya lebih ke host kuliner gitu. Host kuliner. Ya, di channel Tahu Gak Sih? Oh, Programnya tahu itu. Tahu nggak sih? Kasih. Tahu nggak? Tahu. Tahu. Tahu ya, kita setuju tahu ya. Iya. Kayak cita-cita aku sih pengen orang tua juga pengen aku terkenal seperti ya. Aku kan lebih menghargai orang tua, keinginan orang tua juga. Alhamdulillah tuh. Nah, kakak sudah pencapaian terbesar tadi ya kata Kak Dini itu udah bisa ngasih prize 7 kemarin dan muka kakak dikenal oleh banyak orang. Kenapa kakak bisa mencapai kemana itu tuh awal mulanya seperti apa? Awal mulanya emang aku di entertain tuh dari sekolah SMP. Aku emang apa sih? Karena mungkin bakat juga kali ya. Karena emang cita-cita aku tuh pengen bisa segalanya kayak dancer, nari-nari kayak gitu, jadi modeling juga, nge-host juga, bisa lah semuanya lebih ke acting, nyanyi kayak gitu. Alhamdulillahnya. Dia tuh coba dulu. Iya, saya dancer. Dia apa ya? Dia Nari-nari. dancer tapi main api. Iya. Saya masuknya. Ini instrukturnya ini yang Wah, keren banget ya. Cuma dulu aku masuk ini pertama di entertain tuh aku masuk catwalk. Waktu sekolah SMP tuh aku didukung banget sama orang tua deh, udah jadi model catwalk nih, gini. Awalnya kan aku pengen jadi pramugari tuh. Oke. Cuman yang mungkin rezekinya sudah di entertain juga dan aku pertamanya di catwalk terus photoshoot. Bahkan aku dulu foto-foto dijagain sama Om Dukun. Mau dukun ya pasti. Iya, sama dia dijagain kemana-mana foto, sering ketemu gitu sama orang ini nih. Oke, sekarang ketemu lagi tapi masih sering ketemu. Udah lama enggak, ini baru ketemu Baru lagi. ketemu lagi, weh. Tepuk tangan dulu dong. Berkat acara ini bisa bertemu lagi. Iya, acara ini silaturahmi akhirnya ketemu lagi alhamdulillah. Tapi ketemu lagi dulu, ketemu di jam kelas dulu. Emang iya? Berapa tahun yang lalu? Belum lama sih, belum lama. Oh, Oke, kira-kira Kak terakhir nih, ada tips nggak sih buat misalkan mereka di sini, gimana nih cara ingin memulai karir mereka? Mungkin kakak memulai dari SMP dan alhamdulillah seru banget ya jadi kakak yang disupport sama orang tua untuk menjadi apa yang kakak inginkan gitu. Nah, ada tips nggak sih buat anak-anak di sini termasuk Karin nih yang baru aja memulai karir aku di usia 19 tahun nih, kira-kira gimana? Kalau soal itu sih lebih ke kayak motivasi lagi ya. Yang pertama tetap harus percaya diri. Percaya diri. Yang kedua harus minta doa dan restu dari orang tua. Dukungan dari orang tua itu harus Doa restu lah, doa restu. Iya. Dan tetap profesional bekerja apapun itu harus tetap profesional. Kayak tadi apa sih bukan yel apa ya? Dari yang itu jangan berkaryalah dan jangan menyakiti hati orang lain. Seperti itu dan tetap harus profesional dalam bekerja. Oke, Apapun itu. siap. Terima kasih banyak Kak. Sebenarnya masih pengen sharing banyak ya sama kakak dan bapak Adi. Tapi sekarang kita ke Om Demun dulu dong. Tepuk tangan buat Om Demun. Boleh dong Om. Mungkin di sini kan Om tuh banyaknya itu di belakang layar ya. Banyak nih anggota MGB yang belum tahu Om itu apa siapa sebagai apa di MGB coba. Saya DPB. Saya DPB sebagai penasehat plus saya di DPB itu sebagai penasehat dulu dari semua yang pertama daftar member sampai yang terakhir daftar member dari semuanya. Kalau ada keluh kesal ataupun ada yang patah semangat biasanya konsultasi. konsultasi sama Om Demun. Selain jadi penasehat jadi mata-mata juga ya. Ya, jadi mata-mata juga. Mata-mata para member nih, aduh. Soalnya Om Demun matanya ada di mana-mana. Soalnya aku grogi di sini. Yang pertama ini senior model, yang ini entertain. Saya yang tertua. Tapi Om juga kan sebagai yang Nah, paling sebagai Pak. sebagai yang sudah lama juga nih terjun di dunia entertain, kayaknya nggak asing juga sama dunia entertain kan. Nah, kira-kira cara para member nih untuk masuk dan mengenal dunia entertain tuh yang baik dan benar tuh seperti apa? Nah, berhubung saya bukan model, lebih baik kesini jauh. Enggak, menurut Om aja
yang tadi diucapin tuh harus percaya diri, doa orang tua, dan jadi diri sendiri. Betul sekali. Tadi juga kan disampaikan bahwa Kak Dea juga itu tadinya model yang suka fotoin dong gitu kan. Iya. Nah, di sini nih aku nggak mungkin pasti banyak juga para model sih yang kayak ih pengen dibolehin sama fotografer, pengen ngajak kalau sama FD, mereka bingung caranya. Bahkan mereka tuh menunggu, aduh kapan ya FD ngajak gua pengen foto gitu. Itu gimana caranya biar para model itu terpancar auranya sehingga banyak gitu yang terpikat sama mereka itu. Nah, caranya cuma satu sih tuh. Apa? Satu aja. Niat. Niat. Karena kalau misalkan udah niat itu terpancar. Niat dan moodnya harus bagus. Tuh itu. Kadang mereka suka cuma bukan niatnya tulus ya. Kadang cuma suka pengen, aduh pengen eksis aja gitu di Instagram bahwa gue nih model nih. Tapi mereka tanpa tahu bahwa rules menjadi model yang baik itu seperti apa, harus bagaimana gitu ya Om ya. Nah, ada satu kata sih sebenarnya. Apa? Satu, kalau ingin terkenal sih gampang. Tapi kalau mulai dari awal itu susah. Harus berjuang dulu tuh, bernaik-naik dulu, berenang-renang ke tepian. Mari kita ngobrol dulu, oh bukan ya? Yang penting gak kesepian. Iya ya, gitu. Iya ya, padahal mancingnya nggak dia sih, malah Om Andi. Kamu tadi mau gagal. Gagal gue balik lagi. Iya, padahal aku udah mau melting, apa ya? Gitu. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak nih untuk Om Demun, Kak Dia, dan juga Kak Andi yang udah hadir di tengah-tengah kita, memberikan motivasi dan juga udah berkenan untuk sharing. Semoga nanti silaturahmi kita sering terjalin ya. Amin. Dan aku juga masih harus banyak menggali ilmu nih, pengalaman dari kakak-kakak semuanya. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kegiatan seperti kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi yang saya ucapkan. Halo, selesai juga nih, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Keringat. Bergerak berapa gerak? Iya, benar. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan ada penampilan lagi ya dari Siklus Music nih Kak. Kita akan mendengarkan lagi penyanyi bareng-bareng lagi. Soalnya tampaknya di sini nih udah pada lemah lebih masuk tak berdaya. Oke. Oke, ini featuring sekarang sama cewek cantik senior models dari MGB. Luar biasa. Mari kita sambut. Ini dia Siklus Music featuring Kakak Sarah. Tepuk tangan ya. Oke, nanti ikut nyanyi bareng-bareng ya. Yang kenceng ya. Oke.
Enggak berapa. Enggak ya. Oke, mohon maaf kalau misalnya kali ini juga Kak jadi ada salah kata. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Kita tutup perjumpaan hari ini dan kita senang-senang lagi. Akhir kata kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat guys. Silakan lagi Aisyah. Oke, selamat malam LPJ dan juga wajah baru. Kita kasih lagi soal dulu aja ya. Sampai ke tiga tanya. Halo Amina. Halo sobat juga. Ku dengar